Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anaknya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan, urapi kami.
di sini. Oh haleluya. Datanglah Roh Kudus. Shalom. Salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus hari ini Minggu 31 Mei 2020. Kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan dan Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kemuliaan dan kebesaran hanya layak bagi-Mu. Dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, ya Tuhan, hari ini umat-Mu dapat melakukan sebuah ibadah, memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Roh yang akan menolong dan menghibur umat-Mu, Roh yang akan membuat kami kuat di dalam penurutan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini dan berkati setiap umat-Mu yang siap mengikuti ibadah ini. Kebaktian Minggu Raya memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus hari ini, jadilah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ku rindu selalu
Pembacaan Alkitab akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh
oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. hadir di sini, ibadah yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya
kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman-Nya akan menuntun kita pada kebaktian memperingati hari pencurahan Roh Kudus hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, tibalah saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pujian doa penyembahan kami telah naik di hadirat-Mu. Berkenanlah Engkau Bapa mengasihani kami dengan membuka rahasia kebenaran firman-Mu yang hidup. Kami percaya oleh perantaraan Roh Kudus yang hidup di dalam umat-Mu, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah bibir mulut hamba-Mu layak untuk menyampaikan sabda firman kebenaran-Mu. Dan biarlah kami semua, setiap telinga yang mendengarkan, akan diberkati Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini genap 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tanggal 21 Mei 2020 baru-baru kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pesan Tuhan Yesus adalah kamu harus tunggu sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan 10 hari penantian di loteng atas Yerusalem, tepat hari yang ke-50 disebut Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya memenuhi murid-muridnya yang menantikan dengan sungguh-sungguh. Hari pencurahan Roh Kudus juga disebut sebagai hari lahirnya gereja. Jadi hari ini kita memperingati juga hari ulang tahun gereja yang kesekian ribu kali. Dan kita harus sadar bahwa gereja lahir oleh karena adanya pencurahan Roh Kudus. Karena itu gereja harus sadar betul bahwa tanpa Roh Kudus gereja tidak ada apa-apanya. Satu-satunya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menjadi alat kelengkapan Allah di dalam penyampaian misi amanah agung Yesus Kristus adalah gereja. Gereja adalah satu-satunya instrumen Allah yang dipakai untuk menyampaikan kabar baik Injil keselamatan itu. Oleh karena itu hari ini adalah kebaktian yang spesial bagi kita semua, bagi umat Tuhan, untuk mengingat kembali hari lahirnya gereja Pentakosta ke-50 hari pencurahan Roh Kudus. Begitu pentingnya Roh Kudus ini sehingga Yesus harus menyampaikan kepada murid-muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu baru akan bisa menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, kalau kamu dipenuhi oleh kuasa, yaitu kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kuasa, roh yang dijanjikan oleh Allah, sehingga setiap orang yang mau menyampaikan firman Tuhan, gereja yang harus memberitakan firman Tuhan, harus dengan kuasa urapan Roh Kudus itu sendiri. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah menyampaikan pesan itu. Dan kemudian ketika Yesus naik ke sorga, dikirimkannya penghibur Parakletos Roh Kudus itu. Kita baru saja mendengarkan pembacaan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul tentang kegenapan janji itu. Tetapi dalam peringatan hari lahirnya gereja, hari pencurahan Roh Kudus hari ini, saya ingin membacakan firman Tuhan yang diambil oleh atau yang ditulis oleh Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai ayat 28. Firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir sesudah perjamuan malam dan sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Saya baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia Roh Kudus itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur Roh Kudus Parakletos itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Dengar, kamu telah mendengar, aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya bacakan ini, ada 3 hal mendasar yang sangat kuat dan lengkap daripada suatu pemberitaan penyampaian sabda Tuhan yang indah ini. Pada peringatan hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja ini, saya ingin supaya saudara memperhatikan serius betul firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-22, saya baca ayat itu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat ini serius. Yudas yang bukan Iskariot, sebab Yudas Iskariot telah pergi, telah mengkhianati Yesus, telah menjual Yesus. Sisa mereka ini sendiri yang menerima kabar ini. Dan orang ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, wahai, mengapa engkau begitu memperhatikan kami? Apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Apa istimewanya kami? Apa yang menarik di dalam kami sehingga engkau begitu memperhatikan kami? Pertanyaan ini mendasar Bapak Ibu.
Pertanyaan ini membuktikan bahwa antara kehidupan orang-orang percaya ada spesial di mata Allah. Di mata Tuhan, para murid-murid yang terpilih ini begitu istimewa, begitu spesial. Dan murid-murid ingin tahu, Tuhan, apa yang menarik di hidup kami? Apa yang membuat engkau tertarik sehingga engkau begitu memperhatikan kami? Kalau kita perhatikan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik Daud maupun semua hamba Tuhan, kadang-kadang mereka berkata, Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapa aku ini sehingga engkau menjaga kami seperti engkau menjaga biji matamu sendiri? Siapakah aku ini, ya Tuhan? Kami hanya debu tanah adanya juga. Apa yang menarik dalam kehidupan kami sehingga engkau memperhatikan kami lebih daripada segala-gala? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, relasi hubungan antara Allah melalui Kristus Yesus dengan manusia itu spesial sekali. Dan kita harus paham hal ini. Umat Tuhan, saudara-saudara orang percaya harus sadar betul bahwa di mata Allah kita begitu istimewa, kita begitu spesial, dan Tuhan begitu tertarik kepada kita. Tidak semua. Alkitab berbicara di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, yaitu doa Yesus. Saya baca ayatnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa Yesus. Pergumulan Yesus di detik-detik terakhir sebelum naik ke dalam sorga. Dia bilang, Bapa. Tidak untuk semua orang aku berdoa, tapi aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu murid-murid yang spesial. Bapa itu begitu istimewanya. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, yang begitu spesial di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi murid-murid untuk mengetahui, dan kita semua, bahwa orang-orang percaya itu spesial di mata Allah, istimewa di mata Allah, dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh daripada Allah, daripada Kristus Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Yesus, menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, begitu istimewa sekali. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketahuilah bahwa bukan kita yang mau ikut Yesus. Yesus yang pilih kita pada waktu kita merendahkan diri. Dan ketika Yesus bergumul sungguh-sungguh, dia tahu siapa orang yang dipilihnya. Yesus berkata, aku tahu siapa orang yang aku pilih. Aku tahu setiap orang-orang pilihanku. Dan aku tahu kepada mereka, aku berdoa sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ketika Yudas ini yang bukan Iskariot bertanya, kenapa engkau begitu memperhatikan kami, Tuhan? Mengapa engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Apa spesialnya kami? Apa yang begitu menarik kepada kami? Kamu istimewa di hadapanku.
Kamu istimewa. Sebab di dalam kamu, kalau kamu hidup di dalam aku melihat kemuliaanku di dalam kamu. Kamu memancarkan bau harum. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7 dia bilang, kamu di dalam aku minta apa saja akan kuberikan. Itulah istimewanya orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita pilihannya. Ketika Allah memilih kita, dia tetapkan kamu istimewa dan kamulah yang aku tugaskan untuk pergi menyampaikan kabar baik, menceritakan semua tentang apa yang aku kerjakan ini. Dan murid-murid, apa yang bisa kami kerjakan? Kamu jangan takut. Aku akan memberikan kamu seorang penolong, penghibur yang akan menuntun kamu ke sana. Dalam kehidupannya, engkau akan memancarkan bau harum. Apa yang menarik? Sehingga Allah tertarik dengan kita. Kehidupan kita yang memancarkan bau harum. Dalam kehidupan orang-orang percaya selalu ada dua macam bau, yaitu bau harum dan bau busuk. Dan kata lain, bau kehidupan dan bau kematian. Saya ingin kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, saya ingin baca firman Tuhan ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Dan di mana-mana, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Rasul Paulus ingin menempatkan posisi dia dalam pelayanannya. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, orang-orang yang dipilih di dalam Kristus untuk melayani Tuhan, dalam kehidupannya memancarkan suatu kehidupan bau yang harum di hadapan Tuhan. Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah membawa kami di jalan kemenangannya dalam pelayanannya. Dengan perantaraan kami, Paulus berkata, Tuhan telah menyebarkan bau harum pengenalan akan Dia. Bisakah saya mengatakan bahwa gereja adalah bau harum daripada Kristus pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, sehingga orang-orang melihat gereja, orang-orang melihat pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, ada memancarkan kemuliaan Allah. Di wajahmu kulihat kemuliaan Allah. Di pelayanan kulihat Allah ditinggikan. Kita memancarkan bau harum, sebab bagi kami adalah bau harum dari Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, kami adalah membawa berita kematian untuk mereka. Sebab kalau mereka tidak percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan antara bunga plastik dan bunga asli. Di gereja seringkali dipajang bunga-bunga yang indah-indah. Dan kadang-kadang kita keliru antara bunga plastik palsu ini dengan bunga-bunga yang asli. Wow, begitu indah sekali. Dan kadang-kadang kita bilang, wow, hebat. Tapi Anda perhatikan, hiasan dengan bunga plastik yang hampir sama dengan aslinya tetap tidak sama. Kenapa? Tidak ada bau harum di situ. Anda lihat bunga plastik yang Anda pancang di dalam gereja, lihat. Pernah ada kupu-kupu yang datang? Pernah Anda lihat lebah datang di situ untuk cium? Tidak. Tidak memancarkan bau harum. Dia hebat. Dia cantik sekali. Bunga-bunga dengan segala macam aksesori warna. Tidak ada satu lebah kupu-kupu yang hinggap. Tapi coba Anda datang ke pekarangan rumah yang ada bunga-bunga yang bersitu. Anda akan ketemukan kupu-kupu, lebah, semua datang cium-cium. Kenapa perbedaannya?
bau yang dipancarkan oleh bunga yang asli dan bunga yang palsu. Bau itulah yang menarik hadirat Allah. Korban, mesbah doa, mesbah korban kita, itulah yang bau harum di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Nuh sesudah habis pembinasaan bumi, Nuh turun dari bahteranya. Dia turun dan apa yang dilakukan pertama? Dia buat satu mesbah. Dan di atas itu dia taruh satu korban. Dan Alkitab bicara di situ, korban mesbah ini dikatakan bau harum daripada korban Nuh itu naik di hadapan Allah. Dan Allah kemudian turun, Allah berkata, aku berjanji, aku tidak akan menghukum dunia lagi karena bau harumnya naik di atas. Dan aku beri tanda pelangi itu untuk kamu. Bau harum kehidupan gereja. Pada hari ulang tahun gereja hari ini, peringatan yang kita lakukan. Biarlah gereja memancarkan bau harum. Memancarkan berita-berita yang membawa kemenangan tentang kemuliaan Allah. Tetapi ingatlah dari mana kita berasal. Gereja lahir karena ada pencurahan Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang akan menyikapkan itu semua bagi kita. Ingatlah baik-baik, secantik apapun aksesori yang kita pajang, secantik apapun penampilan gereja dengan gedung-gedung dan mewah aksesori apapun, itu bukan tidak perlu, itu perlu juga. Tetapi yang paling penting dari segalanya adalah apa yang lahir, apa yang keluar. Adakah bau harum yang keluar dari ibadah kita? Adakah pujian penyembahan kita menyenangkan hati Allah? Apakah korban persembahan yang kita letakkan di atas mezbah itu Allah senang atau tidak? Sebab tidak boleh ada kemunafikan. Tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada sesuatu pun selain ketulusan. Sebab Alkitab berkata, kekudusan. Mezbah Allah harus kudus. Pujian harus lahir dari dalam hati yang kudus. Dan itulah sebabnya persoalan bagi gereja bukan persoalan aksesori. Bukan persoalan gedung, musik, dan sebagainya. Persoalan bagi Allah adalah adakah Roh Kudus di situ yang mengurapi setiap pelayan kita, yang melahirkan pujian-pujian yang menyenangkan hati Allah, sehingga Allah tertarik. Kenapa? Ada bau harum yang dikeluarkan dari situ. Tidak bisa ada penipuan. Tidak bisa ada bahasa roh yang dibuat-buat, dibelajar-belajar. Tidak. Semua harus tulus. Semua harus keluar dari dalam hati yang tulus. Bahwa Roh Kudus itu akan membuat Allah disenangkan. Karena itu betapa pentingnya kita kembali kepada gereja mula-mula. Kita perlu kembali kepada peringatan hari lahirnya gereja, hari pencurahan Roh Kudus. Kita perlu kembali bahwa Roh Kudus sangat diperlukan. Kamu baru akan bisa menjadi saksiku. Kamu baru bisa memberitahukan firmanku. Kamu baru bisa menyampaikan firman Allah dengan murni kalau Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sebab Roh Kudus itu akan menyampaikan, memberitahukan segala sesuatu tentang Allah dan tentang apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, sehingga kita tidak akan salah, kita tidak akan keliru. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Alkitab berbicara dengan jelas. Bukan kamu yang pilih aku pilih kamu. Kata pilih berarti dari sekian banyak kamu istimewa. Supaya apa? Supaya kamu pergi. Tidak semua orang boleh pergi kecuali kamu yang aku pilih. Menjadi buah sulung untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada umat Tuhan kemanapun mereka pergi. Bau harum kepalsuan tidak akan pernah bisa memancarkan bau harum. Seperti tadi saya katakan, bunga plastik sehebat apapun juga, tidak pernah ada satu kupu-kupu atau lebah yang datang hinggap. Tetapi sebuah bunga mawar yang kecil, yang asli, Allah berkenan. Lebah kupu-kupu akan datang. Kami akan memancarkan bau harum bagi setiap orang yang mau diselamatkan. Tapi bagi orang yang tidak mau diselamatkan, yang tidak percaya, pemberitaan kami akan membawa bau kematian. Alkitab berbicara, barang siapa percaya, dibaptis selamat. Pergilah kamu, kasih tahu kepada semua umat manusia di bumi ini. Pergi kasih tahu kepada mereka. Ajarkan mereka, ceritakan mereka tentang kabar baik. Barang siapa percaya dari pemberitaan yang murni ini,
dibaptis, dan percaya selamat. Yang tidak percaya akan dihukum. Bau kematian akan melanda mereka. Hal kedua yang harus kita perhatikan di sini, yaitu yang tertulis di dalam ayat 25 dan ayat 26 dari pembacaan firman Tuhan tadi. Pasal 16, Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Parakletos, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikanlah di sini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, yang akan memberitahukan kepada kita segala-galanya. Apa tugas Roh Kudus itu? Sehingga begitu pentingnya gereja lahir pada saat pencurahan Roh Kudus. Injil Yohanes 16, saya ingin baca mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, supaya kita mengerti betul-betul. Sebab sia-sia nanti semua yang kita kerjakan ini. Alkitab berkata, waspadalah supaya jangan sampai kita kehilangan segala yang telah kita kerjakan ini. Upah yang telah disiapkan bagi kita sia-sia. Karena kita tidak dituntun oleh kebenaran, yaitu di dalam roh kebenaran itu, Roh Kudus itu sendiri. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah pekerjaan Parakletos. Inilah pekerjaan penghibur. Inilah pekerjaan penolong, yaitu Roh Kudus itu. Injil Yohanes 16, saya baca mulai ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi, kata Yesus, kepada Dia, kepada Bapa di sorga, yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu. Yesus berkata, namun benar apa yang kukatakan ini kepada kamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, penolong itu, Roh Kudus itu, Parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, kalau penolong itu datang, kalau penghibur itu datang, dengar baik-baik, Ia akan mengingatkan dunia akan dosa. Pertama, Dia akan mengingatkan kepada dunia akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ia akan datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Kita kadang tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh Kudus akan berbicara banyak kepada kita. Perkara-perkara yang terjadi masa lalu, sekarang yang akan datang, Roh Kudus akan menyampaikan itu kepada kita. Begitu pentingnya pekerjaan Roh Kudus, begitu pentingnya Roh Kudus ada di dalam setiap pelayan, ada di dalam gereja, supaya Dia akan mengatakan bahwa ini benar, ini salah, roh kebenaran, ada dosa, Dia tegur semuanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu dikatakan Roh Kudus akan menyampaikan itu kepadamu dengan seterbuka, sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya. Dan kita perlu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bagian yang kedua. Yang pertama tadi sudah saya katakan, pertanyaan apa yang menarik di dalam kita. Allah begitu tertarik dengan kita.
Kalau kita mau tinggal di dalam Dia, kalau kita mau melakukan segala yang Dia perintahkan, melakukan segala ketetapan-ketetapannya, maka Allah berkata, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak tahu hal itu, Allah berikan, aku berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita, Roh Kudus yang mengajar kepada kita, Roh Kudus akan menyampaikan isi hati Allah itu kepada kita, sehingga kita mengerti dan kita tidak salah melangkah di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, masih di dalam firman Tuhan bacaan kita tadi Injil Yohanes 14, kita akan baca di dalam ayat yang ke-28 bahagian B. Yohanes pasal 20 ayat pasal 14 ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Dengar, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga, begini firman Tuhan saya bacakan. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, betapa hebatnya Allah kita, Kristus Yesus. Tidak ada Allah yang seperti ini. Tidak ada Tuhan yang seperti begini, yang berani menjanjikan. Tidak ada satu nabi pun yang pernah berani berjanji seperti itu kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang percaya. Kenapa begitu istimewa? Tadi saya katakan ada daya tarik sendiri. Aku pergi menyediakan tempat buat kamu. Dan selama aku pergi, kamu jangan takut. Ada yang mendampingi kamu. Aku tidak biarkan kamu yatim piatu. Kamu akan ada di pendampingnya, penolong yang setiap saat ada bersama kami. Tapi kamu mau buka hati untuk menerima Dia. Buka hati supaya Roh Kudus masuk di dalam kita. Roh Kudus akan menyampaikan segala perkara-perkara itu kepada kita. Itulah gereja perlu membuka diri supaya Roh Kudus memenuhi seluruh pelayanan-pelayanan gereja pada peringatan hari pencurahan Roh Kudus hari ini. Dan ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan sampai hari ini berita itu, firman belum berubah. Janji itu tidak pernah berubah. Kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan itu adalah roh kuasa. Kamu akan menerima kuasa, barulah kamu pergi menyampaikan kabar baik. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bukan kamu yang akan berkata, aku yang akan pakai bibir mulutmu untuk menyampaikan kebenaran itu. Aku akan datang kembali. Betapa hebatnya Allah Tuhan kita, yang begitu berjanji dan Dia akan tepati. Dan hari-hari terakhir ini adalah tanda-tanda yang menuturkan kepada kita, Dia segera datang kembali. Dan kalau demikian, inilah masa penantian kita di hadapan Tuhan. Inilah waktu yang harus kita siap-siap untuk kita waspadai. Tiap-tiap orang yang mengikut Tuhan, selalu Tuhan menyiapkan upah yang tidak pernah orang bekerja dan tidak ada upah. Dan upah bagi orang yang percaya adalah mahkota kemuliaan, mahkota keselamatan yang Dia sudah siapkan. Di dalam Injil Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, Tuhan berkata begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan janji mau datang segera, kok sampai sekarang belum datang. Bahkan firman Tuhan ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, aku datang segera. Tapi di mana? Peliharalah, peganglah apa yang ada padamu. Aku datang segera. Yohanes, penulis kitab Injil,
dan 3 kitab serta yang menulis pewahyuan di Pulau Patmos, Yohanes berkata begini, yang tadi kita baca Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini masa penantian. Pada waktu kedatangannya, Anda tidak usah bikin hitung-hitungan. Saudara dan saya tidak usah menghitung-hitung lagi kapan dia datang, dia pasti datang. Tugas kita adalah menantikan. Yesus datanglah segera. Itulah sebab Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Tidak usah kita menghitung-hitung hari dan tanggalnya. Kita yakin bahwa dia akan segera datang. Karena itu peringatan daripada Yohanes adalah waspada. Waspada. Pegang apa yang ada padamu. Jangan pernah meninggalkan dia lagi. Supaya kamu tidak akan kehilangan mahkota yang sudah disiapkan. Kekekalan, keselamatan yang sudah Tuhan siapkan. Jangan sampai kita kehilangan itu semua. 2 Yohanes ayat 8 berkata begini. Waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Wow. Waspadalah, hati-hatilah, perhatikanlah. Ini lampu merah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya, gereja Tuhan. Waspada sekarang ini. Nabi-nabi palsu telah banyak keluar untuk menyampaikan penyesat-penyesat. Yohanes ingin mengingatkan, surat ini ditulis untuk mengingatkan kepada umat Tuhan. Penipu-penipu Alkitab, penyesat-penyesat sudah keluar, bukan baru sekarang keluar. Jadi kalau ada sekarang orang bilang, oh di sana ada nabi palsu, dan sudah keluar dari 2000 tahun yang lalu untuk menyesatkan umat Tuhan. Sudah sampai saat ini mereka bekerja. Karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita, waspadalah, perhatikanlah, hati-hatilah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Kita sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Kita sudah memberikan korban persembahan. Kita sudah membangun semuanya itu. Tapi langkah terakhir kita kalau kita tersesat, semuanya hilang. Tidak bisa diperhitungkan. Oh Tuhan, saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini. Apa Tuhan tidak ada maaf juga kalau saya cuma salah sedikit? Oh tidak ada. Segala perbuatan baik kita itu hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Allah hanya memperhitungkan kalau kita setia sampai langkah terakhir. Itulah sebabnya dia berkata, waspadalah sampai langkah terakhir. Waspada, peganglah teguh apa yang ada padamu itu. Sedang apa yang kamu kerjakan sekarang itu setia sampai akhir. Supaya apa? Supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Supaya kamu mendapat pahala sepenuhnya. Supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Kata upah sepenuhnya artinya bisa saja kita tidak terima penuh. Bisa saja kita hanya terima setengah. Atau kita kehilangan itu semua. Saya beri contoh seorang pegawai negeri. Dia baru bisa mendapat hak pensiun kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat bekerja sekian puluh tahun. Kalau baru kerja minta pensiun mana dapat. Kau harus menabur dulu. Dan setia. Kalau Anda setia sampai misalnya umur batas kerja 25 tahun, kau dapat upah sepenuhnya. Kalau kau setia tidak cacat sampai bekerja memenuhi syarat pensiun, engkau dapat upah sepenuhnya. Tetapi kalau di tengah jalan, engkau melakukan kejahatan, engkau melakukan korupsi, sehingga engkau diberhentikan tidak dengan hormat, hilang semua upah. Meskipun engkau berkata, oh saya begini, saya sudah pernah buat begini, tidak ada nilai. Kita tidak menerima upah, kita tidak akan dapat pensiunan sepenuhnya. Mungkin kadang-kadang kalau kita karena kesehatan dan lain-lain kita dipensiunkan, mungkin dapat setengah. Tidak penuh. Tapi kalau kita setia, melayani sebagai pegawai penuh semua, tidak cacat, pada saatnya Tuhan bilang, kau berhak pensiun. Kasih penuh, upah penuh. Itulah sebabnya di dalam setiap pelayanan, setiap pekerjaan apapun kita kerjaan saat ini. Kesetiaan mendapat nilai tertinggi. Loyalitas tunggal kepada Allah Bapa akan memberikan kita upah sepenuhnya. Karena itu dikatakan, Yohanes kata, waspadalah. Aku datang segera. Pegang apa yang
ada padamu sekarang ini. Supaya jangan sampai kamu kehilangan itu semua. Tetapi supaya kamu mendapat upah penuh. Upah yang penuh. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah iman. Jangan kita mengerjakan ini asal jadi. Ini karena bos perintah saya kerjakan. Jangan. Saya mengerjakan ini karena saya tahu di balik semua yang saya kerjakan ini semua ada upah yang tersedia. Tidak usah kita mengolok-ngolok, tidak usah kita bersungut-sungut dan sebagainya. Saya tahu ketika saya melakukan bagian saya dengan benar di hadapan Allah. Orang lain barangkali bicara tidak benar. Orang lain mungkin memfitnah. Orang lain mungkin berkata lain. Saya hanya memandang Allah. Itulah sebab dikatakan iman adalah yang berkenan kepada Allah. Saya percaya Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari ada sesuatu yang kita tidak lihat. Saya mengharapkan kebenaran. Saya mengharapkan kekekalan. Saya harapkan mahkota. Saya mengharapkan supaya masuk surga. Saya harapkan itu. Meskipun sekarang saya belum melihat. Karena itu saya mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saya lakukan ini bukan karena orang suruh. Bukan karena saya memang mau dapat pujian. Bukan supaya kamu mau dapat sesuatu. Alkitab di dalam 2 Korintus tadi Paulus berkata, kami tidak mencuri kemuliaan Allah. Kami tidak mau munafik di hadapan Allah dalam pekerjaan ini. Tanpa iman percaya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang mulai berpaling kepada Allah. Kalau kita sudah mengambil keputusan berpaling mengikuti Allah. Dengar. Kita harus percaya Allah ada. Allah tidak tidur. Allah tidak lupa. Allah memperhitungkan. Allah mencatat setiap apa yang kita kerjakan. Kita harus percaya Allah ada. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Aku tahu apa yang kau perlu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain aku tahu apa yang kau butuhkan. Dunia mencari yang lain. Dunia mencari yang lain. Tetapi engkau cari dahulu aku. Berikan dulu aku. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Allah tahu setiap apa yang kita kerjakan. Dan bahwa Allah memberikan upah. Allah memberikan upah. Dia tahu apa harus kita kerjakan. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Mungkin dengan kesungguhan kadang-kadang dia jatuh bangun, dia buat salah. Mungkin dia lakukan itu. Tapi hatinya tulus di hadapan Allah. Ketika dia jatuh, Tuhan bilang bangun. Masih ada kesempatan. Ketika dia dalam keadaan kepicikan, dia tahu, mungkin pekerjaan tidak sempurna. Tapi karena dia sungguh-sungguh mencari Allah. Allah katakan orang benar. Tidak akan pernah tergeletak. Dia akan bangun kembali untuk memulai pelayanan sampai terakhir. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan sangat sungguh-sungguh. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dia berkata begini. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan. Darahku sudah tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Wah, aku memelihara iman. Tanpa iman tidak orang berkenan kepada Allah. Aku pelihara. Aku tetap percaya Engkau Tuhan. Meskipun di dalam segala sesuatu kadang aku gagal. Tapi aku tetap percaya. Engkau Allah ada. Engkau kenal. Engkau tahu jalan hidupku. Engkau kenal. Engkau tahu jalan hidupku. Aku memelihara iman. Aku mengikuti perlombaan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Aku masuk finish. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-8. Sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Upah Tuhan sudah siapkan. Sekarang
telah tersedia upahku, mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku. Hakim yang adil pada hari Tuhan. Tapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, yang merindukan kedatangannya. Pada peringatan hari pencurahan Roh Kudus, masihkah ada kerinduan di hati kita untuk menantikan pesan Tuhan, aku datang segera. Tuhan datang segera, Maranatha. Aku merindukan engkau. Dan Tuhan berkata pada waktu bunyi sangkakala, aku datang jemput kamu, aku datang jemput kamu. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini, dia tidak turun ke bumi, dia tunggu di udara, dan dia tinggal panggil. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus naik. Yang mati di dalam Tuhan bangkit kembali. Yang di luar Tuhan, yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak akan pernah naik. Saudara, betapa hebatnya. Bukan kepadaku saja Paulus berkata, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, semua orang yang mendengarkan firman Allah dan mau menurutinya, semua akan menerima pahala yang sama. Sesungguhnya aku datang segera. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia berkata, roh itu berkata, suara sorga itu berkata, langit terbuka dan berkata, sesungguhnya aku segera datang. Aku segera datang dan akan membawa upahku. Dengar, aku membawa upahku kepada kamu untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Catat baik-baik. Wahyu 22 ayat 12. Aku datang segera, sesungguhnya. Kata sesungguhnya kalau itu dalam Alkitab berarti serius. Itu pasti, itu ya dan amin. Aku datang segera, aku bawa upah. Upah untuk membalaskan kepada kita setiap orang menurut apa yang dilakukannya. Apa yang kita kerjakan ini mengikuti kita. Kalaupun kita mati, perbuatan kita sudah dicatat oleh Allah. Kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu Yesus datang kita diubahkan dan naik sama-sama di sana. Sehingga dalam penantian kepada Tuhan tidak usah pikir mati dan hidup. Tidak usah pikir corona nanti bikin mati atau sakit penyakit atau kesusahan. Tidak usah pikir itu. Saya hanya merindukan kapan engkau datang Tuhan. Kapan engkau datang angkut aku ke sorga. Ada pertemuan yang indah di udara bersama engkau. Dan dia akan menyiapkan bagi kami upah. Waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kita kerjakan sekian lama ini. Apa yang kita kerjakan semua dicatat. Tapi supaya nanti pada akhirnya kita mendapat upah sepenuhnya. Kematian menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah kalau kita mati di dalam Tuhan. Karena perbuatan yang kita kerjakan mengikuti semuanya. Berbagilah mereka yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Karena perbuatan mereka berhenti dari segala jeripaya. Berhenti dari segala keringat dan darah. Tetapi perbuatan yang kita lakukan mengikuti kita. Dan Allah mulai memperhitungkan kita. Yang Paulus katakan mengenai diriku. Sudah mulai darahku dicurahkan. Saat kematianku telah tiba, dia tahu hari-hari itu. Dalam umur-umur yang mendekati senja ini, dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Tapi aku mau melihara iman. Roh Kudus kiranya akan memberitahukan ini lebih dalam kepada kita. Waspada, hati-hati. Supaya jangan sampai kita kehilangan upah yang sudah disiapkan bagi kita. Satu-satunya peringatan yang begitu jelas di dalam Alkitab, ia cerita tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Sama-sama kudus, anak darah, perawan di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan. 10 orang bersiap menantikan Tuhan. Sama-sama punya pelita. Sama-sama punya api. Sama-sama ada persediaan minyak di dalam. Sama-sama mengantuk karena pengalaman itu datang terlalu lama mengantuk. Sama-sama. Semuanya lakukan. Sama-sama tertidur juga. Tetapi tiba-tiba Alkitab berkata, sekonyong-konyong terdengar. Mempelai datang. Maka ketahuanlah siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Hari ini semua orang percaya menantikan kedatangan Tuhan. Tapi pada waktu bunyi sangkakala, Kristus Yesus datang, baru ketahuan
siapa yang siap. Siapa yang siap dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab berbicara, ternyata ada yang punya persiapan tidak cukup. Api yang ada di dalam pelitanya sudah mau redup. Tapi 5 itu siap sampai akhir. Dia tidak peduli kapan Yesus datang, dia tetap punya minyak persediaan. Ada orang bilang, beta siap sedikit-sedikit. Tidak. Persiapan terus sampai maut mengambil kita. Sampai bunyi sangkakala terdengar. Persiapan mendahului. Minyak Roh Kudus. Minyak Roh Kudus harus disiapkan penuh. Dan Alkitab berbicara. 5, pada waktu bunyi sangkakala, pada waktu mempelai itu datang, seruan itu datang. Mempelai datang. Menjemput gerejanya. Ingat, gereja adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan akan datang cari gereja yang punya minyak Roh Kudus. Dan minyak Roh Kudus harus sampai menyala sampai dia datang. Bukan sampai mati. Tunggu-tunggu terlalu lama. Persediaan habis. Engkau tidak layak. Meskipun kita sudah siap sama-sama seperti tadi. Ketika mempelai datang, masing-masing urus diri sendiri. Masing-masing urus diri sendiri. Yang 5 pintar langsung bangun. Wow, nyala minyak Roh Kudus. Berangkat. 5 bilang, tolong saya. Masing-masing urus sendiri. Pergi cari. Tidak bisa. Masing-masing mengurus sendiri. Mempelai datang. Yesus segera datang. Dan akan membawa upah bagi kita semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pada hari peringatan pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja ini, gereja kembali kepada gereja mula-mula. Bahwa kekudusan Roh Kudus penting bagi kita. Dan kesetiaan penantian kita sampai langkah terakhir kita. Peringatan ini disampaikan sekali lagi, waspadalah. Supaya jangan kamu kehilangan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Supaya saudara dan saya, supaya gereja mendapatkan upah sepenuhnya. Ingatlah, hanya gereja yang satu-satunya instrumen yang dipakai. Begitu istimewanya kita. Tubuh kita adalah gereja, bait Allah. Biarlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini akan menguatkan kita. Bertumbuh setia sampai dia datang kembali. Aku datang segera. Yesus datang segera. Peganglah, peliharalah. Sekarang ini apa yang ada, jangan dengar kiri kanan. Supaya tidak ada seorang pun datang mengambil mahkotamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kebenaran firman-Mu menyingkapkan dan meneguhkan kembali supaya kami tetap setia sampai langkah kami yang terakhir. Kami butuh Roh Kudus, gereja butuh Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus yang mampu memberikan kami pencerahan, memberikan buat kami, menegur kami, menghibur kami, memulihkan kami, bahkan memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi sekarang dan seakan datang. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi umat-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan, rendahkan hati kami, supaya firman Allah masuk di dalam hati kami, menjadi bahagian kami, tinggallah di dalam kami ya Bapa, di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga gereja-Mu menjadi kuat di dalam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, hari ini, pada peringatan hari pencurahan Roh Kudus jamah setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan biar firman itu sekarang yang akan meneguhkan kami.
Roh Kudus, sampaikan inilah semua di dalam setiap yang telinga mendengarkannya. Dan biar kami diteguhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan ini di hati kami, di jiwa kami, bahkan di roh kami Tuhan. Sehingga kami teguh, kami bisa bertahan dalam situasi yang semakin sulit seperti ini. Karena Engkau Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sekarang dan sampai ujung jalan kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Israel yang tidak pernah mengantuk. Allah yang setia di dalam segala janji-Mu. Hari ini hati kami umat bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah peringatan hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Dan kami tahu akan terjadi lagi Pentakosta yang ketiga. Di mana kami akan menerima pencurahan besar-besaran dari karya agung Roh Kudus. Siapkanlah gereja-Mu ya Tuhan. Siapkanlah umat-Mu Tuhan. Agar kami siap menghadapi pencurahan yang dahsyat yang Engkau akan kerjakan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan. Buat pelayan-pelayan Injil dimanapun berada. Semua orang yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, ingatkan kami. Supaya kami berwaspada dan minta menyerahkan diri penuh kepadamu. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga umat-Mu semakin kuat. Kami tahu hari-hari terakhir telah tiba. Kami tahu masanya semakin dekat ini Tuhan. Karena itu beritahukanlah kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Agar kami tidak tersesat. Kami masih ada di dunia ini Tuhan. Dan kami mau berdoa. Agar orang-orang milik-Mu berani berdiri untuk menyaksikan kasih, kemurahan, dan kuasa urapan Roh Kudus itu. Biar kami berani berdiri untuk memberitakan Injil. Agar dunia diselamatkan. Agar dunia dibenarkan oleh karena pemberitaan kami. Berikanlah roh kuasa-Mu kepada gereja-Mu dan kepada umat-Mu sekarang ini Tuhan. Kami bawa bangsa dan negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bawa orang-orang yang mau dengar akan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Agar diselamatkan, agar diteguhkan. Kami tahu pergumulan-pergumulan yang sedang Engkau izinkan terjadi di atas negeri kami, bangsa kami ini. Peperangan, sakit, penyakit, kelaparan, kedekadensi moral, dan segala macam kejahatan sedang terjadi. Kami tahu itulah baru tanda-tanda awal supaya kami mau lari saja kepadamu. Roh Kudus, ingatkan setiap kami, jamah setiap kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Agar Indonesia penuh kemuliaan Allah. Agar negeri kami penuh kemuliaan Allah. Agar roh-Mu menjamah setiap orang-orang yang mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku. Engkau Kristus Yesus Tuhan. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu sekali lagi. Dan bawa umat-Mu di dalam tangan-Mu. Pelayan-pelayan gereja-Mu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk kota di mana kami ada. Kota Kupang yang sekarang ini kami ada Tuhan, Engkau berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa dan kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, di dalam usaha yang mereka kerjakan. Tuhan, pelihara juga mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya inilah waktu yang terbaik buat kami bila karya Roh Kudus yang agung memberkati kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semua pelayanan Injil pemberitaanmu dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membawa korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu, Saudara sekalian mempersiapkan korban persembahan syukurmu dan akan diserahkan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Kudus hadir di sini. Ibadah yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Kembalilah ke rumah tangga kita masing-masing dan memulai seluruh aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih sayang-Mu, kami telah dapat menyelesaikan ibadah ini. Kami rindu dan percaya bahwa ibadah ini telah membuat Engkau senang, Tuhan, dan biarlah Engkau mencurahkan anugerah dan berkat menyertai umat-Mu sepanjang minggu ini dan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menyertai setiap jejak kaki tapakmu kemanapun engkau pergi, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Terimalah berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.